Halo Bunda semua, kembali lagi dengan channel Kayla. Setiap Bunda pasti tahu dengan buku KIA kan? Nah Bunda, di dalam buku KIA itu banyak sekali manfaatnya, terutama tentang kesehatan anak. Nah kali ini channel Kayla akan membahas tentang pemanfaatan buku KIA bagi kesehatan anak. Tonton terus ya Bunda semua sampai selesai. Jangan di skip biar nggak ketinggalan informasinya. Bunda, pemberian ASI pada saat bayi lahir merupakan hal yang penting karena dengan memberikan ASI, Bunda membantu anak mendapatkan banyak manfaat baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Bunda dapat memulai pemberian ASI dari kolostrum, lalu menuju ASI eksklusif, di mana diberikan ASI saja ya Bunda, tanpa tambahan apapun, baik itu air putih, madu, ataupun makanan tambahan lainnya. Ini adalah beberapa manfaat dari pemberian ASI ya Bunda, terutama salah satunya menjalin kasih sayang ibu dan bayi. Jadi Bunda dengan memberikan ASI akan semakin dekat hubungan antara bayi dan Bunda sendiri. Nah Bunda, hal terpenting yang harus diperhatikan pada saat bayi lahir adalah menjaga bayi tetap hangat. Pada saat lahir, bayi dimandikan setelah 6 jam ya Bunda, dan pastikan menggunakan air hangat. Lalu langsung dikeringkan dan gunakan pakaian yang hangat. Kalau perlu diselimuti ya Bunda, karena bayi paling rentan kehilangan panas tubuh. Jadi pastikan taruh di tempat yang hangat dan tidak terkena angin. Pada saat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, maka Bunda dan keluarga harus dapat menjaga kehangatannya dengan berbagai cara, salah satunya metode kanguru. Jadi di sini Bunda atau keluarga dapat memeluk bayi di dada dan menempelkan kulit dan kulit. Lalu tutupi dengan kain ya Bunda, karena bayi harus tetap hangat. Jika Bunda dan keluarga bingung, jangan malu untuk bertanya pada bidan, perawat, atau dokter ya. Untuk perawatan tali pusar yang harus Bunda perhatikan adalah tali pusarnya dalam keadaan kering dan jangan berikan ramuan atau obat apapun ya Bunda agar mencegah infeksi, karena dengan tali pusat yang kering dan dalam perawatan yang baik pasti akan cepat lepas dengan sendirinya. Pada saat bayi lahir, pastikan mendapat kunjungan sebanyak 3 kali sesuai waktunya. Bunda dan keluarga juga harus memastikan bahwa buah hatinya sudah mendapatkan vitamin K, HB0, dan salep mata, serta bayinya sudah buang air besar atau buang air kecil dalam 24 jam pertama, karena untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada saluran pembuangannya ya Bunda. Jika ada masalah atau keluhan, jangan ragu untuk segera bertanya kepada bidan atau petugas kesehatan yang ada ya Bunda. Selanjutnya adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jika anak Anda mengalami satu tanda bahaya seperti yang ada di sini, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan ya Bunda, karena pasti ada masalah dengan buah hati Bunda. Ini merupakan perawatan bayi baru lahir yang harus didapatkan pada saat bayi sudah lahir, dan pastikan Bunda juga memeriksakan screening hipotiroid kongenital ya Bunda. Biasa ini disebut SHK. Bunda harus tahu dampak bila anak menderita SHK adalah bayi akan mengalami kecacatan, gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan, dan yang paling menyedihkan adalah perkembangan mental terbelakang yang tidak dapat dipulihkan. Lakukanlah imunisasi buah hati sesuai dengan waktunya, yang dimulai daripada saat lahir sampai bayi berumur 18 bulan, yang terdiri dari vaksin HB0, BCG, polio, DPT, HB, HIV, IPV, campak, dan imunisasi lanjutan. Dengan Bunda melakukan imunisasi, maka Bunda dapat melindungi buah hati Bunda dari penyakit, mencegah kecacatan, bahkan kematian. Dalam perawatan sehari-hari ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Bunda. Salah satunya adalah kebersihan anak.
Pastikan anak mandi 2 kali sehari, mencuci rambut, mencuci tangan dan kaki sehabis bermain, dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Pada saat anak sudah besar dan mengerti, ajarilah anak untuk buang air besar dan kecil di dalam WC, serta menjaga kebersihan makan dan minumnya. Bunda bisa memastikan kebersihan perlengkapan makan dan minumnya dengan cara mencucinya dengan air yang bersih dan gunakanlah sabun yang aman untuk anak Anda ya Bunda. Untuk perawatan gigi, pastikan anak menyikat gigi dengan benar. Awali menyikat gigi pada seluruh permukaan kunyah gigi atas dan bawah dengan gerakan lurus ke arah depan dan ke belakang, maju atau mundur. Selanjutnya, sikatlah permukaan luar gigi yang menghadap ke pipi dan bibir. Letakkan bulu sikat di daerah batas gusi dan gigi. Lalu lakukan pergerakan memutar atau sirkular, mulai dari sisi belakang kiri sampai ke sisi belakang kanan. Selanjutnya, sikat permukaan dalam gigi yang menghadap ke langit-langit dan lidah atas dan bawah dengan gerakan maju mundur. Untuk kebersihan lingkungan, pastikan lingkungan anak dalam keadaan yang bersih, jauhi dari asap atau polusi, terutama rokok. Lalu, jika daerah yang banyak nyamuk, pastikan bayi tidak terkena gigitan nyamuk dengan cara tidur dalam kelambu, atau kalau di daerah endemis bisa menggunakan kelambu yang ada insektisidanya ya Bunda. Untuk hal ini, kita sebagai orang tua harus melakukan tindakan kewaspadaan tingkat tinggi, yaitu menghindari anak dari benda-benda yang dianggap berbahaya, terutama benda-benda tajam atau minuman obat-obatan yang membahayakan anak, serta tempat colokan listrik ataupun daerah-daerah yang bisa membuat anak tenggelam atau kecelakaan lalu lintas. Jadi, orang tua harus lebih waspada. Anak-anak adalah makhluk yang rentan sakit seperti batuk, diare, demam, dan luka koreng. Jadi, orang tua harus menyiapkan beberapa obat yang harus selalu ada di rumah, seperti Oralit untuk diare, povidon untuk luka, paracetamol untuk demam. Bunda, bawalah anak Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan jika batuk tidak sembuh dalam 2 hari, anak sesak napas, dan demam. Jika timbul demam, ada darah dalam tinja, diare makin parah, muntah terus-menerus, anak terlihat sangat haus, anak tidak mau makan dan minum, diare berulang-ulang, maka Bunda segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang tepat ya. Jika ditemukan salah satu atau lebih dari beberapa contoh di atas, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, atau buang air besar berwarna hitam. Untuk luka dan koreng, cuci bersih luka dengan air bersih dan mengalir. Bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jika luka bernanah atau berbau. Terima kasih sudah menonton channel Kayla. Semoga video Kayla kali ini bermanfaat untuk Bunda semua agar lebih memahami tentang pemanfaatan buku KIA. Dan dukung terus channel Kayla ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini agar berkembang lebih baik ke depannya. Dadah.